Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juan Ebenezer Sembiring. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Mijan, Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika yang merupakan mata kuliah yang sedang saya pelajari di semester 3. Di video ini juga saya jelaskan bagaimana itu statistika dasar sampai pada pengujian hipotesis statistika. Yang pertama itu apa statistika? Statistika adalah suatu cabang ilmu matematika yang berkembang sejalan dengan adanya kebutuhan alat untuk pengambilan keputusan, utamanya dalam suatu penelitian. Walaupun dipandang sebagai alat, namun karena digunakan dalam hal pengambilan keputusan di mana hasilnya adalah mempengaruhi banyak aspek penting untuk langkah selanjutnya, maka segala kaidah yang ada dalam tahapan pengambilan keputusan secara statistik ini harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk menentukan tingkat ketelitian dan kevalidan analisis. Dalam kaitan pengambilan keputusan ini, maka statistika sangat erat kaitannya dengan data. Adapun keputusan yang akan diambil sangat bergantung dari data yang tersedia. Data akan sangat menentukan keputusan statistika dalam hal penentuan metode statistika yang akan digunakan. Mengingat kebutuhan akan data yang sangat penting tersebut, maka sebelum mempelajari lebih jauh metode statistika itu sendiri, sangat perlu dipandang aspek-aspek dalam menghubungkan dengan data. Berikutnya metode pengumpulan data, yaitu ada dua dengan cara sensus dengan sampling. Yang pertama yaitu sensus, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi yang dibutuhkan dari semua anggota populasi. Yang kedua sampling, yaitu pengumpulan data yang hanya berasal dari sebagian dari anggota populasi. Dari kedua metode di atas jelas sekali terlihat ada perbedaan yang mencolok antara metode pengumpulan data antara sensus dan sampling. Berikutnya adalah statistika kuantitatif dan statistika deskriptif. Statistika kuantitatif itu disebut juga statistika inferensial, adalah metode pengambilan keputusan statistika melalui uji formal yang dikenal dengan pengujian hipotesis. Sedangkan statistika kualitatif atau statistika deskriptif yaitu hanya dilakukan menggunakan deskriptif melalui gambaran umum data. Ini dia jenis-jenis data statistika. Ada yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Data kualitatif yaitu berupa angka. Contoh data yang ada misalkan jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Berikutnya data kuantitatif yaitu berupa angka atau bilangan yang dimana dengan rinci, seperti data dengan skala nominal, data skala ordinal, skala interval, maupun skala rasio. Data kuantitatif dengan skala nominal biasanya berasal dari pengkuantitatifan data kualitatif. Misalnya data jenis kelamin laki-laki dikodekan dengan angka 1 dan perempuan dengan 0. Dari data ini kita hanya bisa membedakan atau menggolongkan satu data yang lain tanpa mengandung pengertian urutan. Jadi angka 1 maupun 0 itu tidak akan mempengaruhi nilai, karena itu hanya membedakannya. Selanjutnya data ordinal biasanya digunakan untuk pengkuantitatifan dan pengkuantitatifan data kualitatif, tetapi dalam skala ordinal ini di samping dapat membedakan juga dapat dilihat dengan ukuran dari masing-masing. Sebagai contoh,
Ketika jenis pangkat dalam TNI dikuantifikasi, maka jika prajurit dikodekan dengan 0 dan perwira dengan 1, maka kita dapat membedakan satu anggota populasi dengan yang lain. Kita juga tahu urutan dan peringkat dari data tersebut. Selanjutnya, skala interval. Skala ini tidak mempunyai angka 0. Tidak adanya nilai titik 0 yang tepat merupakan salah satu ciri dari skala interval. Dari data ini, di samping dapat membedakan pengurutan di dalamnya untuk mengandung pengertian jarak antar data. Selanjutnya itu skala rasio. Di samping dapat membedakan, skala rasio merupakan sebagai berikut. Contoh dari data kelompok ini adalah data berat badan. Misalnya tinggi badan. Rasio ini dapat dibayangkan bahwa orang yang berat badannya 100 kg ketika ditimbang akan sama dengan orang yang beratnya 50 kg, namun sebanyak 2 orang. Sangat berbeda ketika hal ini dibawa pada data interval. Air yang suhunya 100 derajat Celcius tidak akan sama dengan panasnya dengan 2 kali suhu yang 50 derajat Celcius. Sedangkan berdasarkan jenis sebaran data, maka data dapat dibedakan menjadi data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya, ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dalam mengambil keputusan terhadap suatu populasi, tentunya ada ukuran-ukuran yang digunakan untuk hal tersebut. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu identik dengan istilah modus, median, kuartil, ataupun rataan, baik dalam bentuk data tunggal maupun data kelompok. Inilah yang dalam ilmu statistika disebut ukuran pemusatan data. Dalam tulisan ini tidak akan dijelaskan secara rinci, dan untuk rumus dari mean atau rataan untuk data tunggal adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 N X1 per N. Sedangkan median adalah data yang terletak di tengah. Ketika data yang didapatkan diurutkan, kemudian data itu dibagi 2 dengan rumus median sama dengan N plus 1 per 2. Berikut contoh dari mean dan median. Dari pengukuran tinggi badan terhadap 15 mahasiswa jurusan matematika, didapatkan data sebagai berikut. Berikut jelas data dari 15 mahasiswa. Tentukan nilai mean atau rataan dan nilai median data tersebut. Untuk nilai mean atau rata-ratanya, kita masukkan rumus yang sudah tertera, kemudian kita jumlahkan semua data dari ke-15 mahasiswa jurusan matematika, lalu kita bagikan dengan N, yaitu jumlah data tersebut, yaitu 15. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 169,93. Berikutnya untuk median yaitu N plus 1 per 2 sama dengan 15 tambah 1 per 2 yaitu 8. Artinya median adalah data ke-8 setelah diurutkan. Jadi sebelumnya itu kita urutkan dulu, urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan untuk menentukan nilai tengahnya, mediannya, yaitu kita dapatkan pada data ke-8 yaitu 170. Lalu untuk menentukan modusnya, kita lihat data yang paling sering muncul, yang paling banyak muncul dari ke-15 data 15 mahasiswa jurusan matematika. Selanjutnya ukuran penyebaran data, itu beberapa diantaranya adalah jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil,
dan ragam atau variansi. Dari semua yang dikenal di atas, ragam adalah ukuran yang paling sering digunakan karena lebih mencerminkan gambaran umum kondisi data. Sehubung dengan hal tersebut, maka ragam dibedakan atas ragam populasi dan ragam sampel. Berikut definisi dari ragam populasi. Misalnya X1, X2, X3 sampai dengan Xn adalah data dari N populasi, maka ragam populasi adalah ragam atau variansi berpangkat 2 itu sama dengan sigma dari I1 sama dengan 1 sampai N dari X1 sampai X bar dipangkatkan 2 per N. Untuk definisi ragam sampelnya, S pangkat 2 sama dengan tetap sama. Untuk di pembilangnya, di pembedanya itu N kurang 1. Berikut ini contoh soal dari ragam atau variansi. Yang ketiga, standar deviasi atau koefisien keragaman, misalnya X1, X2, X3 sampai Xn adalah data dari N sampel dengan rataan dan ragam variansi X bar dan S pangkat 2, maka standar deviasinya adalah S sama dengan akar S pangkat 2 dan koefisien keragamannya adalah CV sama dengan S per X bar kali 100. Selanjutnya kita ke deskriptif statistika. Ketika data diambil dengan metode sensus sehingga semua anggota populasi terambil datanya, maka pengambilan kesimpulan tentang populasi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara deskriptif. Deskriptif statistika adalah metode statistika di mana keputusan diambil berdasarkan gambaran umum data melalui ringkasan data, baik itu berupa hasil tabulasi data maupun grafik-grafik. Dari ringkasan data tersebut akan terlihat bagaimana karakteristik populasi, baik itu mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran, serta bagaimana bentuk distribusi data tersebut. Di lain pihak, ketika data dikoleksi dengan metode sampling, maka keputusan statistika baru sah jika kesimpulan dilakukan melalui statistika inferensial. Dalam kasus ini, statistika deskriptif hanya dapat digunakan untuk eksplorasi awal dengan tujuan untuk memeriksa asumsi-asumsi yang ada dalam statistika inferensial. Metode-metode dalam statistika inferensial biasanya melekat pada asumsi yang harus dipenuhi agar metode tersebut menjadi sah digunakan. Tabel distribusi data diskrit. Telah disinggung sedikit tadi tentang diskrit dan kontinu. Data diskrit adalah data yang dapat diasumsikan sehingga jumlahnya atau jika tak terhingga maka data tersebut dapat dihitung kemungkinan nilainya. Sedangkan data kontinu adalah data yang kemungkinannya tidak dapat dihitung. Jika kita melakukan percobaan pelemparan mata uang sebanyak 10 kali dan kemungkinan catat jumlahnya munculnya sisi muka, maka kemungkinan dari muncul dari jumlah tersebut adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10.
Contoh data ini adalah merupakan data diskrit yang tak terhingga. Tapi jika percobaan mata uang dilakukan dengan cara bahwa mata uang dilempar terus sampai muncul sisi muka baru dihentikan, maka nilai kemungkinan jumlah lemparan adalah 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadi kemungkinan bisa tak terhingga, tapi masih bisa mungkin dihitung. Selanjutnya kita ke penyajian data. Penyajian data itu terdapat pada bentuk grafik. Yang pertama, grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal adalah grafik yang terdiri dari satu garis yang menggambarkan perkembangan atau tren suatu karakteristik. Contoh merupakan penjualan perusahaan pada tahun 2007 sampai 2013 dalam jutaan rupiah. Ikut data tabelnya, dan ini merupakan grafik garis, di mana grafik garis ini menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Grafik garis berganda. Grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan atau beberapa hal kejadian sekaligus. Misalnya, toko penjualan jenis barang pada waktu tertentu. Nah, ini ada jenis barang, ada tahunnya, dan berikut grafik garis berganda. Di sini sudah dapat dibedakan bahwa televisi itu garis warna biru, radio garis warna merah putus-putus, dan kulkas garis warna hijau putus-putus. Jadi dari grafik garis ini kita dapat dengan mudah menentukan progres kenaikan dari toko terang yang menjual peralatan jenis barang. Berikutnya ada grafik batang tunggal, itu grafik yang terdiri dari satu batang untuk menggambarkan perkembangan atau tren suatu karakteristik. Misalnya persentase balita menurut tenaga penolong kelahiran di Indonesia. Ada dokter, bidan, tenaga medis lainnya, dukun. Ya. Presentasinya untuk dokter 13,8%, bidan 30,7%, tenaga medis lain 8,1%, dukun 47,4%, totalnya 100%. Nah, berikut data tunggal, data graf batangan tunggal. Selanjutnya grafik batangan berganda sama dengan grafik garis berganda. Ini dia datanya masih sama. Kita bisa lihat tahun 2011, 2012, 2013. Dengan data tabel yang sudah ada, kita bisa buat grafik batang bergandanya. Di tahun 2011 televisi berapa persen, berapa penjualannya, radio berapa, kulkas berapa, begitu juga di tahun 2012 maupun 2013. Selanjutnya adalah grafik lingkaran tunggal. Contoh tabelnya itu banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia menurut jenisnya pada tahun 1999 dalam ribuan kendaraan. Nah, di sini juga ada data tabelnya, tabel jenis kendaraan, mobil penumpang, bis, mobil gerobak, sepeda motor. Mobil penumpang itu ada 925, bis 191, mobil gerobak 788, sepeda motor 4551. Dan di data grafik lingkaran tunggal itu diperoleh melalui persentase dari mobil penumpang tersebut, yaitu cara untuk menghitung persentase ini 71% ini milik si sepeda motor, yaitu dengan membagi
jumlah sepeda motor dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%. Sehingga persentase untuk sepeda motor itu adalah 71%. Selanjutnya grafik lingkaran berganda. Berikut ditampilkan data hasil tambang XYZ pada negara ABC. Oke, materi berikutnya distribusi frekuensi. Merupakan salah satu untuk meringkas data adalah dengan mendistribusikan frekuensi, yaitu pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi data kualitatif berikut disajikan sebuah tabel mengenai data 50 orang pembeli komputer dari 5 jenis perusahaan komputer. Nah, distribusi frekuensi ini tabel distribusi frekuensi pembelian komputer dari 5 merek. Ada Apple, Compaq, Gateway 2000, IBM, Packard Bell. Nah, ini frekuensinya, jumlahnya, ini total keseluruhan 50. Distribusi frekuensi relatif dan persentase data kualitatif. Itu frekuensi relatif dari suatu kelas adalah proporsi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data tersebut. Jika sekelompok data memiliki n observasi, maka frekuensi relatif dari suatu kelas dihitung dengan rumus sebagai berikut. Frekuensi relatif suatu kelas sama dengan frekuensi kelas per n. Untuk persentase itu sama dengan proporsi dibandingkan dengan 100. Berikut tabel distribusi frekuensi relatif dan persentase pembelian komputer. Ini ada perusahaan Apple, frekuensinya seperti berikut. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi data kuantitatif. Sini sama seperti yang tadi, ukuran pemusatan data yaitu ada rata-rata, ada untuk data tunggal maupun data berkelompok, untuk median yaitu untuk nilai tengah, median data tunggal dan data berkelompok, untuk modus data tunggal maupun data berkelompok, ini merupakan ukuran pemusatan data yaitu kuartil, desil, persentil. Berikut rumus untuk kuartil, desil, dan rumus untuk persentil. Nah, selanjutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi. Pada semua kejadian, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Misalnya kenaikan tekanan darah mungkin karena berat badan bertambah, atau menaiknya harga bahan makanan mungkin karena kenaikan harga minyak,
Hal ini menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Kejadian itu dapat dinyatakan dengan nilai variabel, misalkan variabel X untuk harga dan variabel maka naik turunnya harga dapat dinyatakan dengan perubahan nilai X. Korelasi data kuantitatif, koefisien korelasi dan kegunaannya. Hubungan antara dua variabel ada yang positif dan negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan Y. Sebaliknya dikatakan negatif bila kenaikan penurunan X pada umumnya diikuti oleh penurunan Y. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dinyatakan dengan fungsi linear diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi, dinotasikan dengan R kecil dengan min 1 lebih kecil dari L lebih kecil dari 1. Artinya jika R sama dengan 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif. Jika R sama dengan min 1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif. Jika R sama dengan 0, hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau R sama dengan 0, X dan Y tidak berkorelasi. R lebih kecil dari 0,5, hubungan X dan Y lemah. 0,5 lebih kecil dari 0,75, hubungan X dan Y cukup kuat. 0,75 lebih kecil dari 0,9, hubungan X dan Y kuat. 0,9 lebih kecil dari 1, hubungan X dan Y sangat kuat. 1, hubungan X dan Y sangat sempurna positif. Min 1, hubungan X dan Y sempurna negatif. Berikut merupakan contoh jika X adalah persentase kenaikan harga dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Kesimpulannya, hubungan X dan Y kuat dan negatif. Dengan demikian nilai KP sama dengan 0,9942 sama dengan 0,9801 sama dengan 0,98 sama dengan 98%. Selanjutnya, koefisien korelasi data berkelompok. Berikut merupakan rumus dari koefisien korelasi untuk data berkelompok. Selanjutnya, korelasi data kualitatif. Untuk data kualitatif yang dipergunakan dalam mengukur kuatnya hubungan disebut kontingensi koefisien. Untuk koefisien bersyarat dinotasikan C kecil c. C kecil sama dengan akar dari X pangkat 2 per X pangkat 2 tambah N. Untuk perhitungannya, selanjutnya kita akan membahas tentang pengujian hipotesis. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam jenis data statistika. Itu jenis data dalam statistik adalah numerik, kategori atau nominal, ranking atau ordinal. Data numerik yang pertama ada data discrete,
ada karena dihitung, tidak memiliki angka koma. Ini merupakan ciri-ciri dari diskrit. Contohnya lemparan 2 buah dadu seperti yang di awal tadi. Ada dadu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 12. Kontinu ada karena diukur, memiliki koma dan nilainya tidak terbatas. Contoh berat badan, tinggi badan, nilai mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang berikutnya data interval tidak memiliki angka nol mutlak, bisa dinilai negatif dan bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contoh suhu dan waktu. Rasio memiliki nol mutlak, tidak bernilai negatif dan bisa dijumlahkan, tambah, bagi, dan kali. Contoh jarak, pupuk, durasi, dan lain-lain. Data nominal lebih bersifat kualitatif, bagian dari beberapa kelompok. Contoh data nominal adalah data biner, yaitu data dengan 2 kategori, misalnya rusak atau tidak rusak, iya atau tidak, baik atau buruk, suka atau tidak suka, dan lain-lain. Data ras, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan lain sebagainya. Data warna rambut, misalnya hitam, coklat, pirang, merah, dan lain-lain. Data numerik, dari data kategori ini kita memiliki nilai matematik. Data ranking atau ordinal, campuran antara data numerik dan data kategori. Data yang dimiliki oleh data ordinal memiliki arti matematis. Nilai yang dimungkinkan dalam data ordinal ini biasanya memiliki rentang tertentu. Contoh rating yang kita berikan saat mengisi kuesioner, misalnya rentang 1 sampai 5 atau bahkan rentang 1 sampai 10. Rating yang diberikan pada suatu aplikasi di Play Store, misalnya rating 1 buruk atau sangat baik 5, yang ditandai dengan jumlah bintang. Selanjutnya pengujian hipotesis pada tugas akhir. Pertama, apa itu hipotesis? Mengapa ada hipotesis pada laporan tugas akhir? Contoh hipotesis pada laporan tugas akhir dan metode untuk uji hipotesis. Hipotesis adalah pendugaan parameter, diuji berdasarkan data dengan metode statistik. Yang berikutnya, mengapa ada hipotesis dalam tugas akhir? Misalnya permasalahan suatu variabel respon di suatu populasi, lalu bagaimana solusinya? Menentukan kajian pustaka, menentukan variabel-variabel yang berpengaruh, treatment seperti apa yang perlu dipilih, kondisi seperti apa yang dibutuhkan, lalu dugaan hipotesis, diuji kebenarannya dengan data sampel, kesimpulan untuk populasi, maka didapatkanlah hasil dari permasalahan variabel respon di suatu populasi. Berikut adalah contoh hipotesis pada tugas akhir. Misalkan permasalahannya adalah rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Studi literatur ialah kurangnya penggunaan bibit unggul mempengaruhi produktivitas kakao. Kedua, rendahnya tingkat pemangkasan produksi mempengaruhi produktivitas kakao. Hipotesisnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu hipotesis H0-nya. Hipotesis H0 yang pertama, penggunaan bibit unggul tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Hipotesis untuk H1 atau hipotesis alternatif,
Penggunaan bibit unggul berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk hipotesis atau dugaan yang kedua, untuk hipotesis 0 atau H0, yang kedua, pemangkasan produksi tidak mempengaruhi produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Untuk H1 atau hipotesis alternatif, pemangkasan produksi berpengaruh positif terhadap produktivitas kakao di Kecamatan Bandar. Lalu dari kedua hipotesis tersebut dilakukan uji statistika menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu uji T. Setelah dapat, maka akan dibuat suatu kesimpulan dari permasalahan, yaitu rendahnya produktivitas kakao di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Apakah dugaan tadi, yaitu H0-nya yang diterima atau H1 yang diterima, atau hipotesis kedua, begitu juga H0 maupun H1-nya. Sekarang uji hipotesis statistik. 1. Definisi hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis, manfaat hipotesis, jenis-jenis pengujian hipotesis, cara menentukan H0 dan H1, untuk penentuan H0 dan H1. Hipotesis versus hipotesis statistik. Hipotesis merupakan dugaan, sedangkan hipotesis statistik merupakan itu dugaan dengan parameter, yaitu rata-rata, variansi, maupun proporsi. Hipotesis statistik adalah dugaan dengan parameter, diuji dengan secara empiris berdasarkan data yang ada, lalu melakukan uji hipotesis. Jenis hipotesis statistik: hipotesis 0 atau H0, dugaan awal, itu merupakan dugaan awal. Lalu hipotesis alternatifnya adalah H1, merupakan lawan dari H0. Berikutnya jenis pengujian statistik: uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis dua arah. Uji hipotesis satu arah itu ada arah uji hipotesis sisi kiri maupun uji hipotesis sisi kanan. Uji hipotesis sisi kiri merupakan uji hipotesis yang nanti hasilnya akan berada di kiri dari garis dengan H0 sama dengan H0.2, 0 lebih besar sama dengan 0. H1 sama dengan ini min 0 lebih kecil daripada mu. Pembeda dari antara uji hipotesis sisi kiri maupun uji hipotesis sisi kanan. Uji hipotesis sisi kiri itu tanda lebih kecil berada pada H1, dan uji hipotesis sisi kanan tanda lebih besar itu berada di H1, dan H0 di kedua-duanya itu harus memiliki sama dengan. H0 harus memiliki sama dengan. Sedangkan contohnya misalkan H0 berat produk lebih besar sama dengan 1000 gram. H1-nya berat produk lebih kecil 1000 gram. Untuk uji hipotesis kanannya, berat produk lebih kecil sama dengan 1000 gram. H1 berat produk lebih besar 1000 gram. Selanjutnya uji hipotesis dua arah, yaitu untuk dua arah kedua-duanya memiliki sama dengan, pembedanya di H1 itu tidak sama dengan 0. Jadi untuk contohnya H0 sama dengan berat produk sama dengan 1000 gram, H1 berat produk tidak sama dengan 1000 gram. Cirinya H0 mengandung sama dengan, itu udah pasti di H0 mengandung sama dengan. Berikut merupakan contoh penentuan H0 dan H1 pada pengujian hipotesis. Seorang ahli sosial kependudukan rata-rata
pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Kita bisa perhatikan katanya itu memang kurang dari 3 juta. Kalau kurang berarti pertama itu ada rata-rata dan kurang dari 3 juta. Rata-rata itu minimum, kurang dari 3 juta. Tanda kurang berarti tidak sampai 3 juta. Jadi dugaan dari seorang ahli ini itu berada di alternatifnya, yaitu hipotesis H1, hipotesis alternatif, karena dia tandanya dia kurang dari 3 juta maka lebih kecil dari 3 juta, sehingga pengujian untuk hipotesis ini berada pada arah kiri. Sedangkan untuk H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 3 juta. Yang berikutnya, menurut seorang penyuluh proporsi petani yang sudah menerapkan teknologi pembuatan berimbang pada lahan sawit adalah lebih dari 30%. Apakah hal itu benar? Nah, di sini proporsi sehingga dia P lebih dari 30%. Berarti dia lebih dari 30%. Dia berada pada hipotesis alternatif atau H1. Sehingga pengujiannya dari satu arah, yaitu arah kanan. Berikutnya adalah contoh yang berikutnya. Menurut seorang pekebun, rata-rata pohon karet tersadap di suatu upling adalah 60%. Apakah hal itu benar? Rata-rata dia berarti mu adalah suatu upling adalah 60%, berarti dia tidak menyatakan dia lebih atau kurang, berarti itu menunjukkan sama dengan. Kalau dia udah menyatakan itu adalah 60%, berarti dia menunjukkan sama dengan, maka pengujian yang dilakukan adalah pengujian dua arah, sama dengan contoh yang sebelumnya. Dari rata-rata statistika hasil UAS mahasiswa TPTP minimal 80. Apakah hal itu benar? Maka untuk membuat hipotesisnya H0 mu lebih besar sama dengan 80, H1 mu lebih kecil dari 80. Sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml, namun Andi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Jadi untuk rata-rata untuk dugaannya H0 mu lebih besar sama dengan 200 ml, H1 mu lebih kecil 200 ml. Ini merupakan pengujian hipotesis satu arah, yaitu arah kiri. Berikutnya, seorang dosen mengatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 70. Apakah hal itu benar? Kalau tidak ada yang lebih dari 70, paling tinggi 70, sehingga H0-nya mu lebih kecil sama dengan 70, H1 mu lebih besar 70. Pengujian ini merupakan pengujian satu arah, yaitu arah kanan. Inilah prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif H0 H1. Kemudian tentukan tahap signifikansi atau alfa. Kemudian menghitung nilai dari uji statistik. Tentukan wilayah kritis atau wilayah tolak A0, lalu ambil keputusan apakah ia tolak A0 atau gagal tolak A0. Statistik uji. Fungsi pembaca adalah untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan pada pengujian hipotesis statistik. Contoh uji hipotesis rata-rata untuk jumlah sampel besar dan varians
populasi tidak diketahui, yaitu statistik uji Z. Z sama dengan X bar kurang minol per S per akar N. Lalu dari populasi diambillah sampel, maka untuk Z hitungnya sama dengan X bar per minol per S per akar N. Penentuan wilayah kritis, wilayah tolak nol, dan pengambilan keputusan. Uji hipotesis satu arah, yaitu arah kiri, dengan A0 mu lebih besar sama dengan mu 0. A1 mu lebih kecil dari mu 0. Untuk menentukannya, untuk wilayah tolak A0 berada di kiri, keputusan tolak A0 apabila min Z hitung lebih kecil dari min Z alpha, atau p-value lebih kecil dari alpha atau taraf signifikansi. Untuk uji hipotesis satu arah, yaitu arah kanan, mu 0 mu kecil sama dengan mu 0. A1 mu lebih besar dari mu 0. Untuk penentuannya, keputusan tolak 0 yaitu Z itu lebih besar dari Z alpha atau p-value lebih kecil dari alpha. Berikutnya yaitu penentuan wilayah kritis untuk uji hipotesis dua arah, yaitu A0 mu sama dengan mu 0, A1 mu tidak sama dengan mu 0. Yaitu ada dua. Yang pertama, untuk keputusan tolak 0 apabila min Z itu lebih kecil dari min Z alpha per 2. Lalu Z hitung lebih besar Z alpha per 2. Atau mutlak Z hitung lebih besar dari Z alpha per 2. Bisa juga dengan menggunakan p-value untuk menentukan keputusan tolak 0. Tolak 0 apabila p-value lebih kecil dari alpha. Uji hipotesis pada rata-rata satu populasi. Pengujian nilai tengah satu populasi. Suatu contoh acak diambil dari suatu populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah menguji apakah parameter mu sebesar nilai tertentu, katakanlah mu 0. Cara pengambilan keputusan. Untuk hipotesis dua arah, cara pengambilan keputusannya adalah tolak 0 jika mutlak nilai statistik uji lebih besar dari nilai kritis alpha per 2. Hipotesis satu arah, yaitu arah kanan, tolak 0 jika nilai uji statistik lebih besar daripada nilai kritis alpha. Untuk arah kiri, tolak 0 jika nilai statistik uji lebih kecil dari min nilai kritis alpha. Kemudian uji hipotesis mu jika variansi ragam diketahui maupun tidak diketahui. Untuk diketahui menggunakan statistik uji Z dengan Z sama dengan X bar kurang 0 per ragam atau variansi per akar N. Untuk sampel yang tidak diketahui, sampel besarnya menggunakan uji T atau uji Z. Sampel kecil menggunakan uji T N kurang 1. Lalu daerah kritis dan taraf nyata. Besarnya taraf nyata sangat bergantung dari bidang yang sedang dikaji.
Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif 1 dan statistik uji. H1 mu lebih kecil dari mu0 tolak H0 jika Z hitung lebih kecil dari min Z alpha, atau T hitung lebih kecil dari min T alpha dB sama dengan N kurang 1. Untuk H1 mu lebih besar sama dengan mu0 tolak H0 jika Z itu lebih besar daripada Z alpha. Untuk yang ketiga H1 mu tidak sama dengan mu0 tolak H0 jika mutlak Z itu lebih besar daripada Z alpha per 2. Menghitung peluang dengan tabel Z. Ada dua jenis tabel Z. Yang jenis pertama, ada jenis kedua. Jenis pertama yaitu P Z lebih kecil dari C. Untuk yang kedua P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari C. Ini untuk menentukan nilai Z tabel ya. P Z lebih kecil dari C. P Z lebih kecil dari min C sama dengan 0,01. Itu dari tabel Z. Ini yang min, 3 maka nilainya 0,001. Kemudian P Z lebih kecil min 2,93 sama dengan 0,0017. Itu ada pada data Z. Kita cari min 1 min 2,9 terus ke angka 3, maka dia nilainya 0,0017. Lalu dimana posisinya ketika di nilai Z di tengah? Terus kita berikut min 3,56 lebih kecil dari Z lebih kecil dari min 2,58, maka kita buat seperti yang di atas. Yang pertama kita kurangkan, yang kanan kurang kiri. Misalnya kanan kurang kiri, yang kanan itu Z lebih kecil dari min 2,58 kurang yang Z lebih kecil dari min Z lebih kecil dari min 3,56. Nah, jadi kita cari yang Z lebih kecil min 2,58 min 2,5, kita geser ke yang ke-8, hasilnya 0,0049 dikurang dengan Z lebih kecil min 3,56. Kita cari min 3,6 min 3,5 cari min 3,5 ke 6 yaitu 0,0002, maka dikurangkan hasilnya menjadi 0,0047. Untuk yang jenis 2 yaitu P. Untuk yang berikutnya 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,08 sama dengan 0,3485. Lalu P min 0,15 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,86. P min 0,16 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0 ditambah P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,68, maka untuk mencari nilainya P 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,15 ditambah P 0 lebih kecil dari Z kurang 0 lebih kecil dari 0,08, hasilnya 0,0596 ditambah 0,2517. Caranya sama seperti sebelumnya, hasilnya 0,3113.
Lalu untuk menghitung nilai Z dengan Excel, gambarnya sebagai berikut. Untuk menghitung nilai Z hitung pada Excel itu menggunakan rumus formula sama dengan NOR titik DIST min 3,7 titik koma 0,1 titik koma 3. Dapatlah grafik atau daerah kritis untuk PZ yang kecil min 37. Sama juga seperti yang sebelumnya, PZ lebih kecil min 2,93 sama dengan NOR titik DIST min 2,93 titik koma 0 titik koma 1 titik koma 2. Maka hasilnya didapatkan 0,01695. Lalu bagaimana untuk yang P min 3,56 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,56? Perhitungannya sama seperti sebelumnya, kita pisahkan di A. P sama dengan P Z lebih kecil min 2,58 kurang P Z kecil min 3,56. Untuk menghitungnya kita hitung satu-satu, tapi kita menggabungnya untuk mendapatkan hasilnya. Formulanya tetap sama dengan NORM titik DIST min 2,58 titik koma 0 titik koma 1 titik koma 2 dikurang NOR NORM titik DIST min 3,56 titik koma 0 titik koma 1 titik koma 2. Maka hasil perhitungannya bisa langsung dapatkan, yaitu 0,004755. Nilai kritis Z dengan Excel. Ini untuk menentukan nilai kritis dari Z menggunakan Excel, yaitu dengan P Z lebih kecil dari C. Untuk nilainya P Z lebih kecil C sama dengan 0,48. Sama dengan sebelumnya, ini hanya membedakan formulanya di inverse, yaitu dia menggunakan inverse sehingga hasilnya P Z lebih kecil dari C sama dengan 0,48. Dengan menggunakan formula, maka didapatkan hasilnya minus 0,05015. Sama juga dengan sebelumnya, untuk menentukan Z kritis, untuk nilai Z kritis, yaitu P Z lebih kecil C sama dengan 0,95. 0,95. Dengan menggunakan formula yang sama, maka rumusnya sama dengan NOR inverse 0,95
5,0,1, maka didapatkan hasilnya 1,644854. Cukup sekian video dari pembelajaran tentang statistika, dari statistika dasar sampai pada pengujian hipotesis. Kiranya video ini dapat bermanfaat dan dapat jadi media pembelajaran. Saya, Juan Ebenezer Sembiring, meminta maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat berkenan dan menjadi amal ibadah. Untuk menutup video ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk video pembelajaran statistika berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.